Ayo kita renungkan dari hari demi hari, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Sudahkah kita mengenakan pakaian pesta? Kita yang harus mempersiapkannya. Ingat loh, kita yang harus mempersiapkannya. Tuhan mengundang kita, Tuhan memanggil kita untuk hadir di dalam pesta, dan kita harus mempersiapkan diri kita. Persiapkan perilaku kita, karakter kita. Jangan sampai serupa dengan dunia ini, tetapi karakter kita, perbuatan kita, hidup kita harus serupa Yesus Kristus Tuhan. Ingat Bapak Ibu, harus serupa Yesus Kristus Tuhan. Kapan waktunya? Sekarang. Sekarang, jangan nanti. Sekarang, selagi Bapak Ibu Saudara dan saya kita bernafas, inilah kesempatan kita. Ayo kita berubah. Ayo kita dengan tekun, dengan ulet kita berjuang supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena tidak ada cara lain lagi ketika kita bisa tampil dengan baik, berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus memiliki perilaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali bersama dengan Buyung Kosa Putra pada saat ini di channel CPS Television. Mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum subscribe di channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang diupload. Ketika kita mengadakan pesta dan kita mengundang teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita harapkan kedatangannya, orang-orang yang kita benar-benar mau supaya dia ini hadir ke dalam pesta kita dan orang itu yang kita hargai. Pasti Bapak Ibu Saudara menginginkan supaya mereka hadir dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang sopan. Bahkan ketika kita sendiri pun diundang, Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita diundang menghadiri sebuah pesta, entah pesta pernikahan atau pesta ulang tahun, kita pasti berusaha untuk tampil dengan pakaian yang sebaik dan sebagus mungkin. Tidak mungkin kan kita datang ke pesta dengan pakaian yang compang-camping, pakaian yang sudah lusuh, yang sudah kumal, yang sudah tidak cerah warnanya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti berusaha untuk tampil dengan sebaik mungkin. Ketika kita datang ke pesta, kita menggunakan pakaian pesta. Makanya terkadang kita punya pakaian-pakaian pesta yang tersendiri khusus untuk menghadiri setiap undangan-undangan. Beda, pasti kita membedakan dengan pakaian sehari-hari kita. Kita tidak mungkin datang ke pakaian pesta dengan pakaian sehari-hari kita. Tetapi kita datang dengan pakaian yang benar-benar luar biasa yang supaya kita bisa tampil memukau, tampil ketika dilihat kelihatannya waduh keren, bagus, berwibawa, cantik. Ini. Di dalam dunia ini ketika kita menghadiri pesta saja kita berusaha untuk mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta berarti pakaian yang layak, yang bisa dipandang terhormat, dipandang indah. Sadar tidak? Kita akan diundang masuk di dalam pesta anak domba. Bapak Ibu Saudara, kita semua akan diundang untuk masuk ke dalam pesta tersebut bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga menginginkan kita semua mengenakan pakaian pesta. Pakaian yang terhormat, bukan pakaian yang sembarangan. Tuhan mengundang kita dan kita yang harus mempersiapkan pakaian kita dan kita harus mengenakannya. Berbicara pakaian di sini dan kita yang harus mempersiapkannya, berarti kita harus mempersiapkan perilaku kita yang berkenan, perbuatan kita yang berkenan, tindak tanduk kita, Bapak Ibu Saudara. Hal ini harus kita persiapkan sejak kita masih hidup. Kalau saat ini kita masih bernafas, Bapak Ibu Saudara masih bernafas saat ini, berarti kita harus mempersiapkan dengan baik bagaimana saat nanti hadir di dalam pesta anak domba tersebut kita mengenakan pakaian yang berkenan di hadapan Tuhan.
Bukan berarti berbicara pakaian di sini kita menggunakan pakaian yang bagus, yang lusuh seperti yang keren, yang bagus, indah, mahal. Bukan, tetapi bukan dalam bentuk jubahnya, bajunya, tetapi dalam bentuk perilaku kita, perbuatan kita, karakter kita. Saya mengajak ayo Bapak Ibu kita merenungkan seperti apa sih karakter kita saat ini. Kira-kira apakah karakter kita, perbuatan kita yang kita lakukan selama ini sudah menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan atau belum? Atau yang kita perbuat selama ini hanya menyenangkan daging kita karena kita melakukan tindakan-tindakan hanya untuk memuaskan hasrat diri kita sendiri. Kalau kita masih melakukan itu, maka kita masih mendukakan dan melukai hati Tuhan. Kita belum mengenakan pakaian pesta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa mempersiapkan diri kita sejak saat ini. Supaya kita bisa memiliki pakaian pesta, maka kita harus memiliki tindakan-tindakan hidup kita sehari demi sehari. Kita harus menjaganya. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak mengenakan pakaian pesta pada saat nanti kita hadir di pesta anak domba, maka kita tidak akan diterima dengan baik. Karena kita tidak menunjukkan bahwa kita hidup benar, kita hidup menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hadir pesta di dunia saja berusaha untuk tampil yang terbaik. Ayo saat ini kita mempersiapkan diri kita supaya kita bisa datang ke pesta bersama dengan Tuhan nanti. Di dalam undangannya, di dalam pesta anak domba, kita mengenakan pakaian yang berkenan di hatinya. Di mana kita tidak lagi melakukan pelanggaran, tidak lagi melakukan kesalahan, daripada kita ditolak dan tidak masuk di dalam pesta anak domba tersebut. Bapak Ibu Saudara, sekaranglah waktunya. Persiapkan diri kita. Jangan lagi lakukan kesalahan. Ingat, jangan lagi kita melakukan dosa. Jangan lagi kita melakukan pelanggaran. Kita harus benar-benar hidup di dalam kesucian, kekudusan Tuhan. Kita yang harus melakukan itu semua. Tuhan sudah memanggil kita dan Tuhan sudah memberikan atau mencurahkan darahnya untuk kita dikuduskan dan kita diampuni segala dosa-dosa kita dan kita harus menjaganya. Dari hari demi hari, dari waktu demi waktu supaya kita terus menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri kita agar kita bisa benar-benar nanti masuk di dalam pesta anak domba. Jangan sampai kita tertolak. Jangan sampai nanti kita tidak dikenali. Ingat, kesempatannya sekarang. Bapak Ibu Saudara, ayo kita renungkan dari hari demi hari. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Sudahkah kita mengenakan pakaian pesta? Kita yang harus mempersiapkannya. Ingat loh, kita yang harus mempersiapkannya. Tuhan mengundang kita, Tuhan memanggil kita untuk hadir di dalam pesta dan kita harus mempersiapkan diri kita. Persiapkan perilaku kita, karakter kita. Jangan sampai serupa dengan dunia ini, tetapi karakter kita, perbuatan kita, hidup kita harus serupa Yesus Kristus Tuhan. Ingat Bapak Ibu, harus serupa Yesus Kristus Tuhan. Kapan waktunya? Sekarang. Sekarang, jangan nanti. Sekarang, selagi Bapak Ibu Saudara dan saya kita bernafas, inilah kesempatan kita. Ayo, kita berubah. Ayo kita dengan tekun, dengan ulet kita berjuang. Supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena tidak ada cara lain lagi ketika kita bisa tampil dengan baik, berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita harus memiliki perilaku yang sesuai, yang serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kalau selama ini kita banyak melakukan kesalahan? Banyak melakukan pelanggaran? Bapak Ibu Saudara, bereskan. Selesaikan masalah itu sekarang juga dengan Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta ampun atas segala pelanggaran kita. Ingat, ketika kita mengaku segala pelanggaran kita, segala dosa kita, Tuhan pasti mengampuni kesalahan kita. Tuhan pasti menyucikan kembali kita. Tuhan pasti melupakan segala pelanggaran kita. Sekarang ketika kita sudah meminta ampun, minta dikuduskan kembali, kita pun harus komitmen, berintegritas, menjaga hidup kita agar serupa Yesus Kristus.
Bukan hal yang mudah memang Bapak Ibu Saudara, dan bukan berarti tidak bisa. Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Kita terkadang mungkin di awal jatuh bangun, tetapi terus bangkit, terus berjuang untuk hidup benar, terus berjuang untuk hidup kudus. Dan saya percaya kita pasti bisa. Karena Tuhan sudah memfirmankan kepada kita bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pasti bisa selama kita bertujuan, motivasinya agar kita berkenan, menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Sekaranglah waktunya Bapak Ibu Saudara, ayo. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih bernafas. Apabila di antara Bapak Ibu yang mengalami kelemahan tubuh dan saat ini sudah mulai melemah dan mendengarkan kebenaran ini, mendengarkan renungan ini, saya mengajak ayo. Selama kita masih bernafas, kita masih memiliki kesempatan. Minta ampun pada Tuhan. Sekaranglah waktunya, jangan tunggu nanti. Jangan sampai kita menyesal. Jangan tunggu sampai kita di ujung jalan kehidupan kita baru kita menyadarinya. Sadarlah sekarang ini waktunya untuk kita bertobat. Mari Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu diberkati dengan renungan ini, jangan berhenti sampai di Bapak Ibu saja. Sharekan kepada yang lainnya. Berkati orang lainnya dengan mengirimkan video ini kepada orang lain. Supaya mereka pun diberkati, supaya mereka pun sadar. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk di channel ini, baru pertama kali menyaksikan channel ini, saya mengundang Bapak Ibu dengan hormat, ayo klik tombol subscribe sebagai bukti dukungan kepada saya. Dan klik juga gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi, supaya ketika ada video yang terbaru, Bapak Ibu langsung dapat menerimanya, notifikasinya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan klik like sebagai dukungan kepada saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus berubah, kita terus ditransformasi menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Berjuanglah dan kita pasti bisa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.